تحية صالحة ولا حضرة نبيك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته واسم جيران كرام شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة الطاهرين خصوصا ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين نسألك البركة يا الله والسلامة ببركة صحابة رسول الله أجمعين وببركة ذرية رسول الله أجمعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والمعلمين المخلصين والمجاهدين في سبيله ثم إلى روحي المرحوم Salim al-alam al-imam Ahmad bin Zain Dahlan nas'aluka al-baraka ya Allah wal manfa'ata ilmana ya Allah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجج عن إصلاح ما فسدا. Antal alim wa qad wajhatu ya amani ila rajaika wajhana sa'ilan wa yadan rabbi walirrajai sawabun anta ta'lamun faj'al sawabi dawama sitri li abadan rabbi bil mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran malam ini wa an Ali bin Abi Thalib. Itu saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meridhai Allah anhu, dari Imam Ali bin Abi Thalib. Qala, berkata ia, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yang berkata ini Rasul, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, mukminin, yang beriman, yatruku, yang ia meninggalkan, yatruku, yang ia meninggalkan, as-salata, akan salat, walam ya'tiha, dan tidak mengkodoknya ia, walam ya'tiha, dan tidak mengkodoknya ia, illa, melainkan, illa, melainkan, kata Allahu, mencatat Allah Ta'ala, illa, melainkan, kata Allahu, mencatat Allah Ta'ala, ala wajhihi, akan wajahnya, ala wajhihi, akan wajahnya, hadza kharijun min rahmatillah, hadza, adapun orang ini, hadza, adapun orang ini, kharijun, yang telah keluar, min rahmatillahi, dari rahmat Allah, min rahmatillahi, dari rahmat Allah, fa'ana, maka saya, fa'ana, maka saya, bariun, yang melepaskan tanggung jawab, fa'ana, maka saya, bariun, yang melepaskan tanggung jawab, minhu, darinya. Wa idza taraka, dan apabila meninggalkan, wa idza taraka, dan apabila meninggalkan, al-abdu, seorang hamba, fardhon wahidan, akan satu fardu, fardhon wahidan, akan satu fardu, kutiba, maka dicatat, kutiba, maka dicatat, ismuhu, namanya, kutiba, dicatat, ismuhu, namanya, ala babin nari, ada di atas pintu api neraka, ala babin nari, ada di atas pintu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati, sama kita muliakan, Ananda fillah Al-Ustadz Aswad Firmansyah, yang insyaallah mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, barokah dunia, barokah akhirat, selamat dunia, selamat akhirat bagi beliau dan keluarga-keluarga semuanya. Dan juga jamaah majelis talim yang tergabung dalam majlis talim Kopi Hitam, yang insyaallah kumpul kita di ini tempat menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkumpulan yang mengundang rahmat Allah Ta'ala, yang apabila kita tekuni secara istiqomah,
maka insya Allah Allah memberikan jalan karomah kemuliaan, dan Allah akan memberikan jalan kebaikan bagi kita, baik kebaikan dunia hingga kebaikan akhirat. Di mana Rasul pernah menyatakan, idza tahaddasal alimu, ini menyangkut pengajian yang digarap, yang dikaji, yang dipelajari oleh guru kita. Idza tahaddasal alimu fi majlisihi minal ilmi, apabila orang alim berbicara di majlisnya, Ustaz Firman ngajar di majlisnya yang mengajarkan minal ilmi, dari berbagai pan ilmu. Beliau mengungkapkan, menjelaskan, idza tahaddasal alimu fi majlisi minal ilmi, lalu walam yadkhulhu hazlun wala laqun, tidak dimasukkan di dalam majlis itu hajlun walaqun wala laqun, canda tawa gurauan. Andaikan ada canda tawa gurauan, canda tawa yang mengandung ilmu di dalamnya. Khalaqallahu ta'ala, maka Allah akan menciptakan, fi kulli kalimatin, di dalam setiap kalimat yang guru kita sampaikan, setiap ucapan. Allah akan menciptakan di dalam setiap kalimat ucapan yang diucapkan oleh guru kita, yaitu malakan, satu malaikat, per kalimat satu malaikat. Yastaghfiru lahu, yang malaikat ini memintakan ampun kepada Allah untuk orang alim yang menyampaikan ilmunya. Yastaghfirullah ta'ala lahu, yang malaikat yang diciptakan oleh Allah ini akan memintakan ampun kepada Allah untuk orang alim yang menyampaikan ilmu tadi. Walisamihi, dan untuk orang yang mendengarkan orang alim yang menyampaikan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar orang alim yang dipintakan ampun oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah Ta'ala, tetapi para pendengar ilmu dari yang disampaikan orang alim pun dipintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah Ta'ala. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi malaikat yang diciptakan Allah per kalimat itu, ya Allah ampuni orang alim itu, ya Allah ampuni orang yang mendengarkan orang alim itu. Dan itu kalimat itu diutarakan oleh malaikat sampai hari kiamat. Fa'idzan sorofu in sorofu magfurina lahu, apabila orang alim itu keluar dari majlisnya, dan apabila para pendengar itu keluar dari majlisnya, artinya udah bubar pengajian, maka fa'idzan sorofu in sorofu magfurina lahum, maka alim tadi dan sami para pendengar tadi, mereka semua sedang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah kemanfaatan, keberkahan. Di samping kita duduk, tapi duduknya akan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Alhamdulillah. Nah, kemarin dijelaskan banyak tentang masalah urusan-urusan yang menyangkut bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Para hadirin yang sama-sama hadir di mahfalah tempat yang mulia ini, masalah urusan sholat itu adalah bagian dari amalul arkan, perbuatan anggota badan kita yang dilakukan dengan sebab adanya iman kita kepada Allah. Muncul sholat, muncul sodako, muncul zakat, muncul puasa, muncul haji, dikarenakan ada komando yang menggerakkan, yaitu iman. Kenapa ini speaker bisa bunyi? Ada setrum. Kenapa ini kipas angin bisa bergerak dan berputar? Karena ada setrum. Kenapa lampu ini bisa menyala? Karena ada setrum.
Setrum bisa memberikan terang cahaya, setrum bisa menggerakkan daripada kipas angin, setrum bisa menimbulkan bunyi, itu sound system. Sekarang lampu ada tapi nggak nyala, kipas ada tapi nggak bergerak, sound system ada tapi nggak bunyi. Jangan-jangan ada yang konslet, apanya itu? Setrumnya. Jadi setrum itu menggerakkan semuanya. Sekarang ketika kita menyatakan keimanan yang sempurna kepada Allah, maka gerakan dengan amalia kita, artinya segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita dan segala sesuatu yang Rasulullah dengan syariatnya menyuruh kepada kita, gerakan anggota badan kita tanda adanya iman. Nah, iman inilah yang menggerakkan ibadah kita. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk dari kalangan yang iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana qala berkata Sayyidina Ali, sami'tu, aku mendengar. Berarti kalau Ali mendengar berarti ada sesuatu yang didengar. Dari siapa Sayyidina Ali mendengar ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari penyampaian perkataan yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu, berkata ida Rasul, ma min abdin mu'minin, tidaklah dari seorang hamba yang mukmin, yatruku, yang mukmin ini meninggalkan as-sholata, akan sholat, walam yatia, sholat yang ditinggalkan tidak segera untuk dibayar atau untuk dikodok dari sholatnya. Seharusnya kalau kita ninggalin sholat ada uzur, buru-buru sholat dia bayar, dikodok oleh kita, dibayar sholat yang ditinggal. Buru-buru sholat subuh ada yang ditinggal, bangun jam 7. Begitu bangun jam 7, jangan cari nasi uduk dulu. Bangun cari nasi uduk. Ini mah bukan yang di sini, bukan di Amerika. Di sini mah. Nah, itu kalau kata Rasulullah, tidaklah dari seorang hamba yang mukmin. Lalu hamba yang mukmin ini yatruku sholat, dia tinggalkan sholatnya. Walam yatiha, dan tidak segera mengkodok daripada sholatnya. Artinya bukan berarti di sini mentang-mentang ada kalimat harus dikodok, nanti kodok terus sholat. Kodok sholat. Kayak saya punya anak, itu sholat dikodokin mulu, tadi tinggalin tar kodokin. Apa kata dia? Ngamalin ilmu ya katanya. Ngamalin ilmu tuh ngamalin rasa takut nih kita ke Allah. Nah, kalau ada sholat yang ditinggalkan lalu tidak segera untuk dibayar itu sholat, illa, melainkan kata Allahu ala wajihi, maka mencatat Allah Ta'ala di atas wajahnya, distempel oleh Allah, distempel dalam wajahnya oleh Allah Ta'ala buat yang meninggalkan sholat dan tidak segera mengqadha sholat. Apa stempelan tulisan dalam wajahnya? Hada rijun min rahmatillah, manusia ini telah keluar dari rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Diangkat rahmat Allah di dalam wajahnya, diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi gak ada rahmat. Hada kharijun min rahmatillah, manusia ini telah keluar dari rahmat Allah Ta'ala. Fa'ana bari'un minhu, aku Nabi melepaskan diri tanggung jawab minhu, dari orang yang meninggalkan sholat tanpa segera diqadha. Nah, inilah hukuman resiko bagi para peninggal sholat. Ini sholat adalah sebuah kewajiban yang harus kita tuntut untuk dilakukan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan barokah nikmat ibadah sholat yang kita lakukan akan menambahkan nilai keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomahin nama kita.
Dari mulai waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus kita tuntut yang 5 waktu. Karena kesempatan berharga ini hanya ada ketika kita hidup dalam keadaan di dunia ini. Nanti bakal ada ke depan jamaah amal yang paling sangat disenangi oleh Allah Ta'ala sesudah tauhid, sesudah mengesahkan Allah adalah amalan sholat. Amalan yang sangat disukai oleh Allah, amalan yang sangat dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah amalan sholat. Andaikan ada amalan lagi yang lebih hebat daripada sholat, maka aku Allah akan memerintahkan malaikat itu untuk melakukan amaliyah di atas sholat. Hanya nggak ada. Makanya malaikat-malaikat itu melaksanakan apa yang kita laksanakan sholat. Artinya nanti ada malaikat yang tugasnya ruku, ada malaikat yang tugasnya sujud, ada malaikat yang tugasnya berdiri i'tidal. Artinya andaikan ada malaikat, andaikan ada amal yang dicintai oleh Allah di atas sholat, maka malaikat akan melakukan daripada amalan yang ada di atas sholat. Hanya nggak ada. Amalan sholatlah yang amalan menjadi amalan yang paling hebat, yang paling dasar, yaitu sesudah daripada iman atau mentauhidkan kepada Allah Ta'ala. Ini nih, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ibadah sholat ini dasar. Dan salah satu daripada untuk menjalin ketenangan diri kita menghadapi kehidupan yang 24 jam adanya di dalam sholat. Tidak ada yang menyambut hati ketenangan kecuali hanya ada di dalam ibadah sholat. Mana salah satunya yang Allah cantumkan ketenangan di dalam sholat sehingga menjadi ketenangan yang ada di luar sholat? Tumakninah. Tumakninah adalah rukun yang ada di dalam sholat, yang tumakninah ini hanya ada di 4 rukun sholat. Tumakninah hanya ada di 4 rukun sholat. Kenapa kok hanya ada di 4 rukun sholat? Karena 24 jam sehari semalam Allah menciptakan pagi, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan sore, dan Allah menciptakan malam. Dari 24 jam ini ada 4 bagian, pagi, siang, sore, malam. Nah, kalau kita pergunakan kunci di dalam sholat yang disebut tumakninah, maka yang 4 tumakninah tersebut akan membawa ketenangan di pagi, siang, sore, malam. Nggak ada kegelisahan. Dan kuncinya ada dalam sholat, nggak ada di luar sholat. Coba kita hiburan ke puncak, seneng, pulang bingung lagi. Tapi di dalam ibadah sholat kalau ada yang 4 tadi tumakninah. Mana yang 4 ada dalam rukun sholat dalam tumakninah? 1, di dalam ruku. 2, tumakninah ada di dalam i'tidal ketika bangun dari ruku. Ntar kita praktekin nih. Yang ketiga ada tumakninah di dalam sujud. Dan yang keempat ada tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Hanya itu. Selain itu nggak ada. 1 tumakninah di dalam ruku, 2 tumakninah dalam i'tidal, 3 tumakninah dalam sujud yang setiap rokat 2 kali, yang keempat tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Pertanyaannya, apa itu tumakninah? Tumakninah adalah sukunun ba'dal harakah, berdiam, sukunun berdiam ba'dal harakati, setelah pergerakan anggota badan kita. Haitsu tastaqiru kullu udwin, sekira-kira tetapnya seluruh anggota. Artinya ketika tumakninah tidak ada anggota badan yang bergerak. Bahkan ada ulama yang mengatakan bibir pun tidak boleh ada yang bergerak. Haitsu tastaqiru kullu udwin, yaitu sekira-kira dengan membaca kalimat Subhanallah. Nah, nanti jamaah bukan berarti nanti bacaan Subhana Rabbil Azimi nanti kita salahin. Artinya begitu nanti kita ruku,
Allahu Akbar, tangan gak ada yang bergerak, termasuk bibir jangan langsung mengucapkan subhana rabbil azimi. Kadang-kadang begitu kita langsung ruku, langsung subhana rabbil azimi, nggak ada diem. Padahal mah begitu kita nempel di ruku, sukunun ba'dal harokah, diam sejenak, mau ukuran 2 detik, tek tek, baru baca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Tapi ntar jangan diikutin, Bang Dawani bilang begitu ruku tek tek gitu. Masuk tek tek itu ukuran 2 detik din. Begitu ruku nih tahan dulu, tidak ada yang bergerak, bahkan bibir tahan dulu, baru ukuran tadi 2 detik, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kan udah ada tuh diemnya tuh sebentar. Nah begitu kita bangun, sami Allahu liman hamidah, tahan dulu, jangan langsung digeber baca Rabbana lakal hamdu. Biar anteng dulu anggota badan kita. Begitu sampai berdiri kita yang disebut i'tidal, baru baca. Begitu kita berhenti sebentar, yaitu baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud kita, Allahu Akbar. Biarkan jidat ini menempel, biarkan hidung ini menempel, tangan dan lutut menempel, tapi jangan kita mengucapkan dulu kalimat subhana rabbil a'la. Diam dulu sebentar. Ukuran tadi berapa detik tadi tuh? 2 detik aja. Baru baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la. Baru bangun di antara duduk di antara 2 sujud, begitu nempel kita untuk duduk. Nah, duduk juga diatur dalam duduk di antara 2 sujud. Tangan, jari-jari tangan tuh pas di sini jamaah. Ntar Ustaz Firman di bagian fikihnya. Nah begitu kita nempel, kita duduk di antara 2 sujud, tahan dulu lisan kita, nggak ada yang bergerak. Baru selesai kita berhenti sejenak, baru baca Rabbana lakal apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warhani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan di subhana rabbil azim yang pertama ruku itu kan ngambil di surat Waqiah. Ada surat Waqiah yang kita baca tuh, nempelin kalimat subhana rabbil azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Ngamalin Waqiah di ruku, terus ngamalin daripada surat Al-A'la waktu subhana rabbil a'la wa bihamdi, sabbihis ma rabbikal a'la. Jadi ada ayat Quran yang kita, kalau Waqiah membawakan dampak rizki barokah, kalau nanti subhana rabbil a'la membawa daripada ketinggian martabat kita, yaitu di luar sholat nantinya. Nah ini, jadi ada berapa tadi tumanina? Ada 4. 1 pada waktu ruku, yang kedua pada waktu i'tidal, yang ketiga pada waktu sujud, yang keempat duduk di antara sujud. Nah 4 rukun ini ada yang disebut tumanina. Apa itu tumanina? Berdiam sejenak yang sekira-kira seluruh anggota badan tetap tidak bergerak, lalu dengan ukuran membaca kalimat subhanallah. Coba dipraktekin nanti kalau selesai sholat sunnah, begitu tuh tumanina atau sholat fardu, itu dampak pengaruhnya luar biasa. Tumanina sekejap ukuran 2 detik itu membawa manfaat di luar sholat kita, membawa efek pengaruh di luar sholat. Dari yang 4 tadi tumanina, mengambil efek manfaat di pagi hari, mengambil manfaat di siang hari, mengambil manfaat di sore hari, dan mengambil manfaat di malam hari. Nggak ada kegelisahan, karena jaminan Allah di situ ada tumanina, artinya ketenangan. Tenang aja, mau punya utang tenang, tinggal bayar doang. Tenang hawanya, nggak gelisah, kelimpungan. Kayak apa namanya? Kayak ikan itu, ikan tukang adu, apa namanya ikan adu? Ikan cupang. Itu kan ikan cupang gelisah. Nah kita bawanya tenang. Itu sholat itu membawa dampak ketenangan. Nah kata Nabi tadi,
Tidaklah dari seorang hamba yang mukmin yang meninggalkan sholat, lalu dia tidak mengkodok daripada sholat yang ditinggalkan, melainkan Allah sudah catat dalam wajahnya, manusia ini telah keluar dari rahmat Allah Ta'ala. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Sedangkan hidup kita butuh rahmat kasih sayang Allah. Butuh rahmat kasih sayang Allah. Sekarang kalau kita nggak dapat rahmat Allah, mau cari apa kita di alam dunia? Nggak ada lain untuk mencari rahmat Allah, ada di dalam sholat. Tempelkan rahmat Allah dalam wajah kita, tempelkan rahmat kasih sayang Allah di badan kita dengan cara ibadah sholat. Lalu wa idza tarakal abdu, apabila seorang hamba meninggalkan fardhon wahidan, satu fardu aja ditinggalkan, cuma satu fardu dari 5 waktu sholat, dari 5 waktu sholat yang wajib nih sehari semalam, ada 1 waktu sholat yang kita tinggalkan, dan itu kita nggak qadha, kutiba ismuhu ala babin nari, maka dicatat namanya di atas pintu api nerakanya Allah Ta'ala. Nama kita udah diapain tuh? Ditempelin, udah dicatat. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, likulli syai'in alamun wa alamul imani as-shalah. Bagi setiap sesuatu mempunyai tanda, mempunyai ciri, mempunyai alamat, dan alamat tanda ciri orang beriman adalah as-shalah. Tegakkan sholat, nikmati sholat, dan jadikan sholat sumber kebahagiaan dalam diri kita. Insya Allah ketika sholat jadi kebahagiaan dunia, maka nanti di akhirat Allah akan berikan kebahagiaan buat kita. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ini yang dapat disampaikan sedikit, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Barokah al-Fatihah.